kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Bapak Ibu semua. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke hadirat Allah yang luar biasa. Di dalam hadirat Allah ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Di dalam hadirat Allah ada mujizat yang luar biasa. Ada kekuatan yang baru. Ada hidup. Dan biarlah kita senantiasa ada di dalam hadirat Allah bersama-sama dengan anaknya yang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Dengan darah anak domba kita diperkenankan masuk di dalam hadiratnya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Hati Dengan hati kudus menyembah Yang Maha Kuasa. ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Namamu kudus, kudus. Berbahagialah kita yang dilayakkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Berbahagialah kita yang oleh karena darah penebusannya kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu,
sembah Dia. Tinggikan Yesus, Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami melalui pengorbananmu, melalui salibmu. Kami kau layakkan untuk bertemu muka dengan Bapa. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Tiada Allah yang sepertimu. Tiada Tuhan yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Allahku hebat. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tanpa salib, tanpa darah yang tercurah, tanpa pengorbanan, kita tidak akan bertemu muka dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Bahkan kita tidak akan layak untuk menerima anugerah yang luar biasa ini. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. 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 Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus kau baik. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah sepertimu di hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Lawatan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Lawatan-Mu nyata pagi hari Kau ini. begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Kami bersyukur. Kau tidak akan pernah padamkan api-Mu di tempat ini. Maka nyalakan lebih lagi Amen. dan lebih lagi Bapa. Amin. Kami percaya kuasa itu ada. Yes. Kami percaya lawatan itu terus mengalir sampai saat Amin. ini Bapa. Diserahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan kasih. Roh Kudus, ini waktunya Engkau beracara. Roh Kudus, ini waktunya Engkau beracara. Kami ingin menikmati hadirat-Mu senantiasa. Kami ingin bertemu muka dengan Engkau. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan senyum kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Seperti matahari yang selalu hadir setiap pagi bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang mau bergoyang juga boleh. Sambil bergoyang-goyang pagi hari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Ya, biarlah nama hanya nama Tuhan yang kita puji dan kita muliakan. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Mari kita lambaikan tangan kita supaya kita sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. dari terbit matahari Sampai pada masuknya. biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan luar biasa. Tadi izinkan masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amin. Hadiratnya dengan hati bersuci, Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi
masuk di gerbangnya. dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan dengan baru, bersukacita menyembah Dia. Masuk ke hadiratnya, masuk ke hadiratnya Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan dengan baru, bersukacita secara pimpinan Dia. saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Raja dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan bersorak-sorai terus bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saudara untuk baik berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita enak bilangnya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berbadanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Ya, Dia adalah Tuhan kita yang hebat. Tidak ada yang seperti Dia. Kau yang hidup di dalamku, Menjadikan kita semua pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran
Bapak Ibu Saudara. Kita akan katakan bersama-sama. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, firman-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa ini dikalahkan, surgamu kuasa iblis dikalahkan, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kuasa iblis sudah dikalahkan dan dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan dan melayan Tuhan yang sudah untuk siap menjalankan pelayanannya. Silakan menjalankan pelayanannya. Setiap langkah ku percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semuanya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Untuk bait berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu,
Benar Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu, melewati badai hidup. Karena kami percaya, pertolonganku datangnya dari tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam setiap hidup kita untuk datang beribadah mencari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada pagi ini, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan dari domba-domba-Mu pada pagi hari ini. Setiap rupiah yang Dia berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami sambut firman-Mu saat pagi ini Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi jawaban di dalam setiap hidup kita. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami sambut firman-Mu saat pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa meskipun di dalam situasi keadaan apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin minggu yang kemarin ya kami tidak datang karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan kami harus berjalan ya. Lemah sekali tubuh ini. Kami tetap berjuang, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Satu peperangan terjadi di dalam hidup saya. Kalau terus kami berjuang dengan yang namanya penyakit, kami terus tetap bertahan, dan sampai saat ini kami tetap hanya mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya sebagai penolong yang setia. Terlebih Bapak Ibu Saudaraku, di saat kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, bagaimana jika firman itu menghidupi bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan satu hal, hati-hati di dalam setiap kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyampaikan dalam situasi kondisi tubuh kita sehat, tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang membuat kita ini cemas, takut, khawatir. Nyaman saja kita menyampaikan. Bagaimana kalau dalam situasi kondisi seperti yang akan difirmankan? Dapatkah, mampukah? Ini suatu ujian. Proses bagi setiap siapapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan ini, minggu yang terakhir di bulan Juni, kami bersyukur waktu minggu pertama di bulan Juni, karena Bapak Pendeta Musi ya mengatakan, bulan Juni bulan penuh berkat.
Amin, kami imani. Bagi kita berkat itu hal-hal yang pasti yang enak ya, menyenangkan. Tetapi seperti tema di bulan ini, tenang di segala situasi. Berkat apapun yang akan kita terima, kita harus tenang. Kita harus merasa nyaman, aman. Jangan kita berpikir berkat itu hal-hal yang enak, yang luar biasa. Tidak, berkat apapun yang akan kita terima, terimalah itu dengan tenang. Seperti yang kami hadapi saat ini. Dapatkah kami menerima berkat ini dengan ketenangan? Satu sisi kondisi kami yang semakin hari semakin lemah. Bahkan tidak ada jemaat pun yang kami beritahu. Tetapi setiap malam kami selalu berdoa untuk yang terbaik bagi domba-domba yang Tuhan percayakan. Kami bawa dalam doa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Karena apa? Itulah tanggung jawab seorang gembala. Apa yang Tuhan sudah percayakan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini. Untuk selalu sehat, untuk selalu aman, untuk selalu nyaman. Meskipun kadangkala kita harus menghadapi yang namanya situasi kondisi yang tidak baik. Di minggu yang terakhir ini, tenang di segala situasi. Kalau kami sudah mempersiapkan minggu-minggu yang lalu ya, karena kondisi tubuh yang tidak sehat semuanya hilang. Tetapi bersyukur aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengembalikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan jalan untuk apa yang dapat kami beritakan pada pagi ini. Yaitu ketika kita tenang, kita harus memiliki satu ketabahan, satu kekuatan untuk menghadapi situasi, kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini kami percaya, kita semua ini mempunyai hati. Hati adalah sumber dari segalanya. Kalau hati kita ini aman, hati kita ini damai, hati kita ini gembira, pasti hati ini penuh dengan sukacita. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu itu dengan baik-baik saja. Jaga hatimu. Setiap kita Tuhan mengingatkan, jaga hatimu. Agar apa? Ketika kita di dalam suasana yang tidak tenang, tidak nyaman, kita akan tetap kuat di dalam menghadapi apapun. Jaga hatimu baik-baik. Agar apa? Agar hati kita ini selalu bersih, selalu sehat. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan aman, nyaman, isilah hatimu dengan hal-hal yang baik. Apa hal-hal yang baik untuk kita isi di dalam hati kita? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik-baik, kita akan melihat bagaimana kondisi seseorang. Bapak Ibu Saudara, isilah hatimu itu dengan perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang
boleh memberikan pengharapan. Mungkin bagi sesama kita, keluarga kita, mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan semangat kepada seseorang yang membutuhkan. Maka ketika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, maka hasil yang akan kita terima yaitu perbuatan yang baik juga. Sehingga kita ini selalu tenang dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi. Meskipun saat ini kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, tetapi kalau hati kita ini diisi dengan hal-hal yang baik, maka kita akan tenang dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya jika kita selalu mengisi hati kita ini dengan yang namanya iri hati, kebencian, kemarahan, kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan, maka semua hal yang buruk itu akan keluar dari hati kita. Kita dapat melihat dari sikap hati seseorang, bagaimana dia nanti akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan membangun, tetapi menjatuhkan seseorang. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada perasaan iri hati, ada perasaan tidak suka, ada kemarahan, ada kebencian. Maka apa yang keluar dari hati kita itu hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati ini ada hubungannya dengan jiwa. Hati ini ada hubungannya dengan jiwa. Jiwa di dalam hidup kita ini, kita semua pasti mempunyai jiwa, yaitu roh kita. Di dalam jiwa ini ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat mengendalikan jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dengan apa? Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Yaitu dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita untuk dapat mengatasi setiap apapun yang bergejolak di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada pagi ini kita akan banyak belajar bagaimana kita dapat menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, mengendalikan perasaan kita. Seperti kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah hatimu tidak akan tenang jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menggoda hatimu sehingga hatimu tidak mengalami ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah yang dimaksud di dalam firman Tuhan pada pagi ini? Yaitu Kain. Di dalam hati Kain sudah tidak ada ketenangan. Yang ada kebencian kepada adiknya, ada iri hati. Apakah Tuhan tahu? Tahu, Tuhan tahu setiap hati kita itu Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Mungkin kita dapat
menutupi untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu tahu setiap hati kita. Sehingga tuh Allah mengatakan kepada Kain, apakah hatimu tidak akan tenang jika engkau berbuat baik? Satu pertanyaan. Karena apa? Karena saat itu hati Kain sudah diisi dengan kebencian, iri hati. Dan Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menggoda hatimu, sehingga hatimu tidak mengalami ketenangan. Ketika dosa itu akan menghampiri kita, maka damai sejahtera itu akan hilang dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi kami mengatakan jagalah hatimu baik-baik. Setiap kita yang menjaga hati kita, setiap kita yang ingin menerima mujizat, menerima berkat Tuhan, itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Setiap mujizat Tuhan itu di luar nalar kita. Satu hal, kalau kita mau taat, kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, kita harus menjalani yang namanya proses dalam hidup ini. Justru di saat-saat yang kita merasa tidak berdaya, tidak mungkin, tetapi kalau kita mau melakukan, maka mujizat itu akan terjadi. Banyak kita belajar, setiap mujizat Tuhan yang nyatakan itu di luar nalar kita, di luar kemustahilan kita. Hal yang tidak mungkin tetapi itu sangat mungkin bagi Allah. Kita membaca yaitu di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ishak menabur bukan di tanah yang baik, bukan di tanah yang gembur, yang suasananya nyaman, tidak. Saat itu Ishak ada di satu negeri yang kelaparan, yang tanahnya tandus, hal yang tidak mungkin. Kalau Ishak menabur itu akan menuai secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi apa yang menjadi tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Karena apa? Ishak itu tunduk akan perintah Allah. Dia taat melakukan firman Tuhan. Mungkin secara manusia ya tidak mungkin Tuhan. Dalam musim paceklik seperti ini aku harus menabur. Tetapi kita melihat siapa Ishak. Ishak seorang anak yang taat. Waktu dia akan dikorbankan pun dia taat. Seperti saat di dalam Kejadian 26 ini pun dia menurut akan perintah Allah. Karena apa? Hatinya diisi dengan hal-hal yang baik, ketaatan kepada firman Tuhan.
Karena dia percaya setiap firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Mengapa kita harus banyak belajar akan setiap tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan? Kita akan mengerti rahasia apa ketika Iskak sampai berhasil. Yaitu Iskak menabur di saat musim kelaparan, musim paceklik, musim yang tidak mungkin akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Karena musim kering saat itu, kekeringan. Tetapi karena Iskak taat, maka di dalam Kejadian 26 ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Iskak di tanah itu. Dan apa janji Tuhan? Ketika ada ketaatan, ada kesetiaan yang dilakukan Iskak. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini Bapak Ibu Saudara, seumpama Iskak tidak mau menabur, dia mengatakan, tidak mungkin Tuhan, wong musim seperti ini kok aku disuruh menabur. Tetapi bersyukur ketaatan Iskak membawa berkat. Bahkan ya hasilnya 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Dan orang itu yaitu Iskak itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Inilah berkat dari ketaatan. Ketika hati Iskak ini diisi dengan hal-hal yang baik, membangun, memberi nasihat, memberikan yang terbaik, sehingga ketika dalam musim apapun itu Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang baik. Tetapi pada pagi hari ini juga kita akan belajar. Meskipun seseorang itu sudah diurapi Tuhan, meskipun Tuhan sudah mempunyai rencana untuk seseorang ini menjadi seorang raja, tetapi satu hal yang dia lakukan membuat Tuhan menyesal. Membuat Tuhan meninggalkan orang ini. Karena apa? Tindakan dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 13. Di mana saat itu Raja Saul kerajaan yang dipimpin oleh Saul sedang menghadapi akan diserang oleh beberapa kerajaan. Nah, banyak ya orang-orang bawahannya disuruh menunggu kedatangan Nabi Samuel. 1 minggu disuruh menunggu kehadirannya. Tetapi setiap korban mezbah itu yang harus menyajikan korban bakaran adalah seorang imam, yaitu Nabi Samuel. Tetapi pada saat itu, dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak tenang, ada satu hal yang dilakukan Raja Saul saat itu, yaitu kita membaca di dalam 1 Samuel 13 ayat 12 bagian B. Apa yang dikatakan setelah Nabi Samuel datang, dia melihat
sesuatu terjadi. Di mana kebenaran firman Tuhan mengatakan, yaitu Raja Saul mengatakan, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini Bapak Ibu Saudara, hal yang mungkin sepele ya. Ini bukan tugas dari seorang raja, meskipun dia seorang Raja Saul. Tetapi tugas mempersembahkan korban bakaran adalah tugas seorang Nabi Samuel. Dan ketika hal itu terjadi, Saul menyadari bahwa dia belum memohon belas kasihan Tuhan, sehingga dia memberanikan diri untuk melakukan, mempersembahkan korban bakaran. Dan ketika itu semuanya selesai, apa yang dikatakan Samuel, yaitu di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sebenarnya janji Tuhan untuk Saul itu akan mengokohkan kerajaannya itu untuk selama-lamanya. Tetapi karena perbuatan dari Raja Saul, yaitu dia dengan memberanikan diri melakukan tugas yang bukan tugas tanggung jawabnya. Sehingga Samuel mengatakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Dan engkau melakukan apa yang kau anggap benar menurut kamu. Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ini boleh mengajar, mendidik kita. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 mengingatkan kita posisi kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Mungkin bagi pandangan manusia itu benar, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai Allah itu tidak berkenan. Mungkin kita akan mendapat penghargaan dari manusia. Oh iya hebat, ia luar biasa, ia dapat melakukan semuanya ini. Tetapi bagaimana pandangan dari Allah di dalam setiap pelayanan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiran Saul saat itu. Karena hatinya gelisah, takut, khawatir, tidak ada ketenangan. Sehingga dia memberanikan diri melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Merasa dia mampu, merasa dia dapat menyelesaikan setiap apapun yang Tuhan ajarkan. Itu ada jalannya, ada jalur-jalurnya. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan pun harus seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan dan firmankan. Untuk kita tunduk, taat, dan setia. Seperti Iska. Dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap setia. Meskipun di dalam musim apapun. Kalau musimnya itu pas baik-baik saja dia menabur tidak masalah. Tetapi Iska disuruh menabur Allah di dalam
musim yang tidak baik, tetapi ketaatan Iskak membawa berkat yang luar biasa. Dan di dalam ketaatan Raja Saul pun, dia sebetulnya mau melakukan hal yang terbaik menurut dia. Karena dia merasa semua anak buahnya sudah banyak yang melarikan diri karena ketakutan negaranya akan diserang musuh. Sehingga dia mengambil tindakan yang tidak benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kalau saat ini ya, saya dalam keadaan sehat, tidak ada masalah, menyampaikan firman Tuhan, nyaman-nyaman saja. Oh saudara harus seperti ini, kuat. Tetapi bagaimana kalau firman itu ada dalam hidupmu? Firman itu bekerja saat ini dalam hidupmu kalau kondisimu dalam keadaan tidak baik-baik. Masihkah dapatkah kamu tetap tenang? Masihkah kamu dapat melayani aku? Aku tetap berserah kepada Tuhan. Aku masih punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau minggu yang kemarin itu satu peperangan. Waktu kami mau bangun tidak kuat. Apalagi berdiri tidak tambah kuat lagi. Bahkan sampai 2 kali kami periksa ya. Bapak Ibu Saudara, jaga kesehatan ya. Yang namanya sakit itu tidak enak. Sungguh loh. Apalagi ya para lansia, jaga kondisi tubuh. Bukan kan Tuhan mempunyai bilur-bilur yang menyembuhkan. Ya memang, tetapi kita diberi hikmat Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan kita. Jangan sampai ketika kita jatuh sakit baru berseru Tuhan, bilur-bilur menyembuhkan. Ya menyembuhkan, tetapi ada proses yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudara, 2 kali loh saya sampai cek darah. Memang yang kami alami trombosit ya, itu menurun. Harus tunggu 3 hari cek lagi. Dan ternyata sudah kembali baik. Tetapi yang namanya pemulihan itu seperti anak yang mau belajar berjalan ya. Kalau yang namanya sakit itu datangnya ujuk-ujuk ya, brek. Tahu-tahu kondisi tidak baik-baik. Nah, mau pergi mbok ya langsung blas gitu ya. Langsung saya tidak. Seperti saya pernah ngomong, Tuhan kalau sakit itu datang kok seperti ini. Tetapi kalau pergi itu seperti kalau datang seperti kereta itu loh ya. Kereta yang cepat itu langsung blas langsung. Tetapi kalau perginya untuk sembuh itu seperti kereta Wonogiri itu loh ya. Tenang. Ya ampun, Tuhan mauku ya langsung sembuh. Tidak, itulah proses. Masihkah kamu mengandalkan aku? Masihkah kamu kuat? Tetapi Tuhan besok minggu aku mau melayani. Pulihkan kekuatanku. Pulihkan kesehatanku Tuhan. 2 minggu loh Tuhan. Seperti 2 tahun loh. Rasanya 1 hari itu
di tempat tidur itu lihatlah seperti tersiksa Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai sakit. Jaga kesehatan dengan sungguh-sungguh. Orang sehat itu sangat bahagia. Tetapi orang yang sakit menderita. Sedih loh. Mau apa-apa tidak dapat, mau makan ini ya tidak bisa, Nah ini Bapak Ibu Saudara, mbok yen sehat itu ditawani ya. Mau makan ini. Yang sakit ditawani komplit. Ya otomatis tidak mau. Ya mungkin yang nawani itu tahu mungkin orang tidak mungkin mau. Ya memang tidak mau. Wong minum teh itu rasanya pahit, enggak. Terus pokoknya makanan apapun tidak enak. Maaf ibu-ibu kalau dulu saya mengatakan orang sakit ya makan. Ternyata kami mengalami makan ya tidak enak. Tetapi mari kita harus tetap berjuang untuk tetap memasukkan makanan di dalam tubuh ini agar apa? Ada kekuatan. Meskipun 2 sendok, 3 sendok itu peperangan loh masuk di dalam mulut. Tetapi bersyukur kami dapat bertahan sampai 30 menit berdiri. Tadi di rumah 10 menit dah loyo duduk lagi. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus yang menolong. Memampukan kami pada pagi ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Isilah hatimu dengan hal-hal yang membangun, yang memberi pengharapan, memberi kekuatan. Jangan isi hatimu dengan hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Karena apa? Masa hidup kita ini nanti yang menentukan kita nanti di sana. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kita. Mungkin di bulan depan nanti temanya akan lain lagi. Tetapi kami akan selalu bersyukur dan berdoa. Tuhan, firman Tuhan apalagi? Tema apalagi Tuhan yang Tuhan inginkan untuk pertumbuhan gereja GBS Samaan. Untuk semakin bertumbuh, bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pemain musik. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi, memulihkan setiap hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada pagi ini, kita punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
lebih katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Untuk menutup doa firman, kami mengundang Ibu Ersi untuk tampil ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, pada akhir kebaktian ini Bapa, kami menghadap tahta-Mu Bapa untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Biarkanlah firman-Mu menjadikan rema di dalam hidup kami Bapa. Berkatilah Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan firman ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami panjatkan demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 30 Juni 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Selasa sampai Sabtu rumah doa dibuka jam 9 sampai jam 12 siang. Sabtu tanggal 6 Juli ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 7 Juli ibadah raya 2 kali, pagi 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah blessing kit jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 24 Juni, Ibu Poniem, Ibu Lim Ingsian, Saudara Bagas Dikda. Tanggal 30 Juni, tepat hari ini, Saudara Andika Yudhistira. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dana rumah Tuhan dan nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak
Sungguh ku bangga memiliki Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Terima kasih ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Yang datang dengan segala kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Yang di dalam segala sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Di minggu yang berbahagia ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Biar dia boleh semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti kebenaran firman-Mu, dalam situasi kondisi apapun, aku tetap percaya kita semua mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Di dalam segala kelemahan, Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami berdoa Tuhan. Untuk seluruh saudara kami, kalau besok dia akan kembali ke Kalimantan. Dengan naik kapal, Tuhan sertai di dalam setiap perjalanan mereka. Tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Jauhkan dari segala alar melintang di jalan, di laut, dimanapun. Karena Tuhan yang dapat mengendalikan badai sehebat apapun. Demikian juga kami bersyukur di tengah-tengah yang kami alami. Tuhan mendatangkan anak kami, Bayu, dengan menantu kami di tengah-tengah ibadah saat ini. Dia pun minggu ini nanti dia juga akan kembali ke Kalimantan. Mari Tuhan, Engkau akan menyertai perjalanan pulangnya nanti. Di dalam setiap perjalanannya, Tuhan pagari, bentengi, lindungi dari segala hal yang tidak kami inginkan. Tibakan di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Berkati kesehatan mereka semuanya. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Apapun yang kami bawa pada pagi ini kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi ini boleh memberkati kami semuanya. Ada damai sejahtera melingkupi dalam rumah tangga kami. Memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, lakukan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami. Tuhan mencukupkan sehingga hidup anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih berkat-Mu pagi ini. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.